Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Magma dimanapun Anda berada ya. Jadi saya akan bahas di video kali ini jumlah tebar bibit lele sesuai ukuran kolam terpal. Nah ini dia sobat ya. Ini sebenarnya sering ditanyakan nih sobat ya, mengenai tebar ideal ataupun jumlah tebar yang memang bisa dilakukan oleh pemula budidaya lele ya. Jadi ini sebagai acuannya. Untuk itu perhitungannya nanti semua akan saya bongkar semua setelah video yang satu ini. Oke, Sobat Magma, saya lagi ada di kolam lagi urusin bibit lele ya. Kebetulan saya sudah mengarah ke pembibitan ikan lele. Jadi di sini saya sambil akan menjawab ya dari pertanyaan Amira Putri ya. Pertanyaannya, kalau kolam ukuran 2x1x1 idealnya tebar berapa bibit lele Mas? Nah, seperti itu pertanyaannya ya. Nah, untuk masalah tebar ideal memang saya selalu menganjurkan ya di video-video saya sebelumnya bahwa ini diharuskan dan bahkan diwajibkan ya untuk para pemula budidaya lele. Jadi jangan tergiur ingin tebar padat dulu ya. Kalau padat tebar nanti resikonya kalau belum ada ilmunya ya nanti akan mengalami kerugian malah ya, bukan untung malah rugi. Nah, pertanyaan ini bagus ya. Cuman kita juga di sini ingin sobat semua jangan dijadikan ya patokan juga ya, cuman kita ada range ya untuk tebar ideal yang akan nanti saya sampaikan ya. Untuk tebar ideal ikan lele ya, misalkan kalian tebar bibit ukuran dari 5, 6, 7 ya, atau mungkin di atasnya dengan kolam misalkan persegi sobat. Nah kalau kolam persegi, untuk cara menghitungnya itu harus kita jadikan kubikasi atau meter kubik ya. Artinya kita mengukur volume air ya. Kalau volume air di kolam persegi itu panjang kali lebar kali tinggi ya, itu jadilah meter kubik ya, dengan catatan satuannya adalah meter yang kita hitung. Misalkan contoh ya, panjang kolam ya itu sekitar kalau kalian ukur sekitar 200 cm ya. Nah 200 cm ini maksudnya adalah 2 meter ya. Jadi ini harus kalian ubah dulu jadi satuan meter. Dari senti ke meter itu dibagi 100 ya. Jadi 200 dibagi 100 itu sekitar 2 meter. Seperti itu ya. Nah tinggal kita kaliin aja semuanya. Contoh nih ya dari komentar ini ukurannya 2x1, udah jelas ini pasti panjangnya 2 ya. 2x1x1 itu sama dengan 2 ya. Nah kita dapatkan yang namanya kubikasi yaitu 2 meter kubik. Dan untuk tebar ideal yang saya anjurkan ya, di video saya sebelumnya juga ada, itu kita menganjurkan 1 meter kubiknya itu 200 ekor minimal ya. Artinya kalau untuk para pemula diwajibkan paling tidak 200 ekor. Sebenarnya kalau mau bagus lagi ya di bawahnya misalkan 150, cuman kita ambil mudahnya aja ya biar ngitungnya mudah. Makanya saya menginfokan untuk minimalnya ya paling tidak 200 lah. Nah, sampai berapa range-nya? Ya, range-nya di sini untuk tebar ideal yang saya anjurkan paling tidak sampai 350 ekor per meter kubik ya. Itu untuk kita budidaya lele mengurangi kendala pada saat di kolam, bisa penyakit ataupun air kolamnya cepat rusak ya. Nah itu paling tidak 350 ekor per meter kubik. Kalau di atas itu ya nanti kalian coba aja mulai dari 200 itu pelan-pelan naikin. Kalau 200 sudah berhasil di siklus pertama, naik lagi 250, kemudian 300, kemudian 3,5, kemudian 400 ya. Kita ngasih range aman itu paling tidak sampai 350 lah ya. Agar apa? Agar pertumbuhan lele juga cepat sobat ya.
Jadi tebar ideal itu salah satu faktor pertumbuhan ikan lele itu lebih cepat. Kenapa? Karena untuk pemberian pakannya juga pasti akan merata ya. Dan juga hasil panennya juga pasti merata sobat ya. Nah tadi berarti kalau misalkan Amira Putri menanya kolam ukuran 2x1 x 1 berapa tebar idealnya, udah jelas ya, kubikasinya dapat 2, tinggal dikalikan aja, tadi per meter kubiknya 200, berarti tebar idealnya adalah 400 ekor ya di kolam ukuran 2x1 x 1 ya. Ini khusus untuk ukuran persegi ya. Kemudian ya selanjutnya kalau misalkan di kolam bundar ya atau kolam bulat ya, itu perhitungan volumenya jelas ada perbedaan. Karena yang namanya lingkaran itu ya rumusnya itu 3,14 atau 22/7 ya. Mudahnya itu kita hitung itu pi-nya itu 3,14 ya. 3,14 dikali ya dari diameter berapa, misalkan kita contoh ini kan panjang 2 berarti diameter 2 lah kita anggap. Nah diameter 2 itu berarti kita harus menghitung yang namanya jari-jari dulu. Nah jari-jari itu sebenarnya setengahnya daripada diameter. Misalkan diameternya 2, setengahnya ya berarti 1 sobat ya. Nah berarti kita tinggal menggunakan rumus 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari ya. 3,14 dikali 1 dikali 1 ya. Nah kemudian dikali dengan tinggi. Nah misalkan tadi tingginya 1 juga, misalkan 3,14 dikali 1 dikali 1 dikali 1 ya. Misalkan tinggi 1 meter ya, misalkan ini mah biar mudahnya, berarti dapat kubikasi atau volume airnya itu sekitar 3,14 juga ya. Nah tinggal tadi dikali saja 200 ya, sekitar 600 ekor ya. Kita buletin ke angka yang di bawahnya nggak ada masalah ya, atau mau ke di angka atasnya ketika misalkan dapat, kalau kita hitung ekor 375 misalkan ya nggak apa-apa, kalian tebar 400 ya. Seperti itu ya. Jadi cara perhitungannya tinggal digenapin ke bawah ataupun ke atas ya, itu nggak ada masalah. Itulah sobat ya cara menghitung jumlah tebar bibit lele yang ideal sesuai dengan ukuran kolam terpal kalian ya. Kalau kolam semen jelas kebanyakan persegi ya, sama perhitungannya seperti tadi. Jadi yang kita hitung itu volume airnya ya, atau satuannya meter kubik. Tapi nih sobat ya, ada yang menghitung atau ada yang ingin maunya simple. Dihitungnya itu tebarnya itu sesuai dengan hitungan meter persegi. Misalkan kayak tadi 2 kali 1, tinggi airnya nggak dihitung. Jadi artinya dia ngitung kolam. Misalkan 2 kali 1 2 ya. Nah lalu berapa kira-kira tebarnya gitu loh. Nah dalam hal ini jujur ya, kalau yang namanya menghitung persegi jelas ada perbedaan sobat ya dalam kita menentukan tebar ideal ya di kolam lele ya. Kalau kalian menggunakan rumus setengahnya dari dari tadi kita tebar ideal itu untuk kubikasi itu 200 ya per meter kubik, sedangkan misalkan persegi setengahnya misal 100 per meter persegi. Berarti 100 kali 2 aja, misalkan tadi 2 kali 1 ya, panjang sama lebar doang yang dihitung. Itu 2 kali 100 cuma 200 ekor sobat. Tapi kalau dikali 200 ekor juga per meter persegi, itu sebenarnya hasilnya sama. Nah yang jadi masalah ketika kalian ngitung misalkan di atas daripada itu. Misalkan 4 kali 2 ya 8. Misalkan tinggi 50 cm. Nah 50 cm kan berarti 0,5 meter ya. Nah kalau begitu kan 8 dikali 0,5 itu kan sekitar 4 ya kubikasinya. Nah sedangkan kalau misalkan persegi 4 ya dikali 2 8. Nah berarti kalau 8 meter persegi dengan dikalinya misalkan per meter kubiknya 200 juga, 8 kali 200 1600 sobat ya. Sedangkan kalau ngitung volume kubikasi atau volume meter kubik itu dapat tadi cuma 4 ya, karena 8 dikali tinggi airnya 0,5 jadi 4. Nah 4 dikali 200 800, jadi perbedaannya cukup jauh. Ujung-ujungnya nanti kalau kalian menghitung dengan persegi
jatuhnya bisa tebar padat sobat kalau disamakan ya. Misalkan per meter kubik dengan per meter persegi sama-sama 200. Udah pasti jatuhnya yang meter persegi itu akan takutnya tebar padat gitu loh. Nah ini yang jadi kendala ya buat para pemula. Lebih baiknya meter kubik ya atau kubikasi volume air yang dihitung, bukan meter persegi. Mudah-mudahan paham ya. Oke, itulah video yang bisa saya sampaikan kali ini menyangkut pertanyaan yang ada di kolom komentar. Bagi yang mau bertanya boleh langsung DM aja IG Petani Magma ya. IG saya tuh di Petani Magma, boleh DM saja. Atau di kolom komentar itu pun kalau misalkan banyak pertanyaan yang mungkin sudah kelewat jadi saya nggak bisa jawab sobat ya. Untuk itu jangan lupa like, komen, share, yang paling penting support kita dengan cara subscribe. Oke, salam hangat dari saya Kang Henry dari Petani Magma. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mandiri bersama Petani Magma.